Shalom jemaat Tuhan GB Curug, kembali lagi bersama kita di sini dan kita mau dengarkan beberapa pengumuman yang penting. Di sebelah saya sudah ada Ibu Winawati dari Divisi Sosial GB Curug dan di sebelahnya juga ada Ibu Pendeta Esther Sobong selaku Gembala GB Curug. Kita mau tanya-tanya nih, kira-kira ada pengumuman penting nggak untuk bulan ini atau untuk minggu ini? Ya, saya mau tanya ke Divisi Sosial. Kita lihat dampak COVID-19 ini sangat luas dan banyak banget yang sudah jadi korban. Kira-kira kita dari GBI Curug ada yang mau dilakukan dari bakti sosial atau apa? Gimana Ibu Wina? Iya, kami dari Komisi Sosial GBI Curug akan mengadakan bakti sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari COVID-19. Mungkin ada beberapa yang sudah terkena dampaknya karena COVID-19 ini sudah begitu meluas ya. Oke, jemaat kita kan banyak nih ya kan, dan tersebar juga di beberapa daerah. Dan gimana caranya kita supaya tahu bahwa ada jemaat-jemaat kita yang membutuhkan, terutama mereka yang nggak bisa kerja karena ada PSBB seperti ini. Gimana caranya supaya kita tahu dan nanti untuk kebutuhannya bagaimana? Ya, saya akan bekerja sama dengan setiap kontras yang ada. Jadi saya mohon bantuannya kepada setiap kontras yang ada untuk dapat memberitahukan atau memberi info kepada kami tim GBI Sosial. Oke, nah lagi untuk masalah bantuannya ya kan, otomatis kalau kita mau membantu sesama kita harus ada yang diberi ya kan. Nah itu gimana caranya untuk mungkin ada jemaat GBI Curug yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan, gimana Ibu? Ya, kami akan memberikan dana yang mengumpulkan dana yang ada dana, ya. Okay. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan dana berupa uang dapat ditransfer melalui GBI Curug Peduli Kasih di nomor-nomor yang sudah tertera, atau bagi Bapak Ibu yang akan memberikan berupa sembako dapat dikumpulkan di gereja dengan terlebih dahulu informasi melalui WA dengan di nomor yang sudah tertera. Sembako yang kami butuhkan bagi Bapak Ibu yang mau memberi apapun dapat dikumpulkan di gereja. Kami tidak membatasinya ya. Misalnya Bapak Ibu mau memberikan dalam bentuk sedikit atau banyak, semua kita akan terima. Juga bagi Bapak Ibu yang mau memberi mungkin repot ya, kita akan menjemput ya. Yang penting informasi dulu ya. Ada pick up juga nih ada, untuk pengambilan. Ya, yang penting konfirmasi ya. Ya, konfirmasi, nanti kita akan kirim orang untuk menjemputnya gitu ya. Berarti luar biasa ini untuk divisi sosial yang mau bergerak membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Dalam hal ini juga kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadi saya membutuhkan kerjasamanya untuk semuanya ya. Jemaat GBI Curug saya rasa juga mau memberikan sedikit berkatnya buat saudara-saudara kita yang akan membutuhkan demi kegiatan kemanusiaan ini. Oke, dari Tante Esther sendiri, gimana Tante untuk melihat dari divisi sosial ini? Secara Tante adalah Gembala GBI Curug dan divisi sosial punya program kerja seperti ini. Kira-kira apa yang mau ditambahin dari Tante untuk divisi sosial atau ke jemaat Tuhan yang biar mereka tuh lebih tergerak Tante untuk memberikan bantuan buat saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini? Ya saya sebagai gembala ya, saya berdoa supaya semua kita yang mendengarkan berita ini ya, berita yang menggembirakan ya, supaya kita tergerak untuk membantu. Karena memang banyak sekali yang membutuhkan saat ini. Oke, berarti sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus ya Tante tentang kasih ya. Ya. Kita harus mengasihi sesama, kita harus mengasihi Tuhan, dan juga kita harus seimbang mengasihi sesama. Kasih harus dipraktekkan. Iya, betul Tante. Sama satu lagi Pak Didi ya, selain untuk jemaat kita yang terkena dampak ini ya, mungkin ini akan saya lakukan secepatnya.
karena kan kita nggak tahu ya seberapa mereka membutuhkannya ya, jadi kita akan bergerak cepat supaya dapat secepatnya kita lakukan. Setelah periode pertama ini selesai, mungkin kita nanti akan buka lagi dalam bentuk paket-paket yang akan selanjutnya berarti kita untuk laksanakan. Berarti untuk kegerakan yang kali ini secepatnya ya. Jadi yang buat jemaat terutama, Tuhan yang mau membantu saudara-saudara kita secepatnya untuk menghubungi divisi sosial karena mereka mau bergerak cepat. Kita lihat di luar sana sudah banyak banget korbannya ya kan, dan banyak banget yang tidak bisa bekerja dan tetap harus di rumah aja. Divisi sosial GB Curug bersedia mengorbankan waktunya untuk membantu sesama kita. Dan minggu kemarin kalau tidak salah ada pengumuman tentang donor darah. iya. Nah, gimana itu donor darah masih akan tetap dilanjutkan atau gimana, Bu Ibu? Iya, donor darah tetap akan saya laksanakan karena saya dapat berita PMI sangat membutuhkan darah ya. Jadi berapapun orang yang mau mendonorkan darahnya dari PMI tidak dibatasi ya. Kalau dulu kan harus ada 70 ya. Sekarang 10 pun dia akan laksanakan. Jadi kita tetap akan adakan donor darah ya. Dengan cara saya akan mendata terlebih dahulu. Jadi saya perlu data dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendonor periode pertama. Nanti akan saya data supaya tidak terjadi bergerombolan orang di tempat sini, karena kita juga mengadakan donor darah ini tetap kita melaksanakan SOP-nya yang sudah ditentukan oleh pemerintah supaya kita juga boleh secepatnya mengusir si COVID ini. Oke, ya kita harus mendukung program pemerintah untuk secepatnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, dan pengumuman berikutnya tentang persembahan nih Tante. Untuk persembahan khusus, persembahan persepuluhan, gimana Tante untuk pengumumannya? Persembahan tetap kita jalankan. Tetap dijalankan. Ya secara online juga. Iya. Yang persembahan persepuluhan atau kolekte ya. Ucapan syukur. Ya nanti dikirim aja lewat nomor-nomor yang sudah ada. Nomor rekening ya Tante. Iya. Dan juga ada nomor GoPay yang bisa dipakai juga untuk persembahan nanti. Jadi untuk semuanya kurang lebih masih sama ya Tante ya? Masih sama ya? Ya. Oke, ya itu aja pengumuman untuk minggu ini dari GB Curug. Dimanapun kita berada, kita harus tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Buat yang kerja di rumah, buat yang masih harus kerja, tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa. Kita memohon bantuan, kita mohon bimbingan dari Tuhan supaya kita semua GB Curug bisa kembali lagi bersama-sama untuk beribadah di rumah Tuhan di gereja kita GB Curug, tapi nanti di waktu yang tepat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekian pengumuman GB Curug, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya dan saya berdoa supaya setiap kita diberikan kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Suatu kali saya membaca Mazmur 100 ayat yang kelima. Sekali lagi Mazmur 100 ayat yang kelima. Di sana dikatakan,
Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Waktu saya baca ayat ini, seolah-olah Tuhan berkata bahwa Tuhan itu gak bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Tuhan pasti melakukan sesuatu yang baik. Kalau hari ini engkau merasakan bahwa keadaanmu sedang tidak baik, percayalah Tuhan menyiapkan ujungnya yang baik. Dia bisa membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tuhan bisa membuat yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Karena Tuhan hanya bisa melakukan yang baik. Apapun yang kamu alami saat ini, percaya satu hal, sebab Tuhan itu baik. Kalau engkau merasa jalanmu tertutup hari ini, percayalah Tuhan sedang menyiapkan jalan yang lain, yang lebih baik bagimu. Kalau engkau sedang merasa sesuatu yang tidak baik, percaya ujungnya pasti baik. Karena kita punya Tuhan yang baik. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biar hari ini kita boleh masuk lebih lagi, merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Dan kita mau nyatakan kebaikan Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya satu hal, Engkau Tuhan yang baik, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Bahkan kasih setia-Mu turun-temurun bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Kau sangat baik Yesus, Kau teramat baik, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Roh Kudus, kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik.
sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, percayalah Tuhan ada di dalam hatimu. Dan Tuhan lihat seberapa besar engkau rindu untuk menyembah Tuhan. Mari yang mau menyembah Tuhan, angkat tanganmu. Ya Allah baik, katakan dengan iman. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik bagiku. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik bagiku. Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Besar setiamu, besar anugerahmu Tuhan, kasih setiamu untuk selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Mulut kami mau memuji-Mu, mulut kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Yesus. kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya mulut kami menaikkan ucapan syukur. Dan tidak akan berhenti mulut kami berkata, Tuhan Yesus baik. Kami mau lebih lagi datang kepadamu. Kami mau membawa hidup kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Yesus. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh menjalani hari lepas hari. Apapun situasi yang kami hadapi Tuhan, kami percaya tangan-Mu menopang setiap kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib, Allah yang heran bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Yesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami, yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Dan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kami mau nyatakan Kau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu penuh kuasa. Firman-Mu sanggup memulihkan setiap keadaan kami Yesus. Apapun keadaan kami, firman-Mu yang menopang kami, yang memberikan kekuatan baru hari lepas hari Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau bawa hidup kita lebih lagi ke dalam Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau serahkan segalanya ke dalam Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Kami mengangkat suara kami mengangkat tangan kami untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu yang sebentar akan kami dengar boleh menjadi kekuatan kami Tuhan. Dimanapun kami mendengar kebenaran firman-Mu, tapi kuasa-Mu tetap sama dan kuasa-Mu tetap mau Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan Engkau Tuhan sangat baik bagi kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Salam jemaat Tuhan, GB Curug. Saya percaya bahwa pagi ini kita diberkati oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, bahkan kita juga disertai oleh Tuhan. Sudah minggu yang kedua pada bulan Mei ini pada tanggal 10, kita diberkati Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan baik kepada kita. Kita bersyukur untuk semua itu. Saya juga berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan yang di tempat ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Meskipun kita hari-hari ini masih sedang dalam masa-masa pandemi COVID-19. Doa saya, saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan kita bersama-sama dengan tema menjadi teladan dalam kasih. Menjadi teladan dalam kasih. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Injil Matius pasal 5 ayat 43-44. Injil Matius pasal yang kelima ayat 43-44. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya ulang sekali lagi firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, ayat-ayat ini sebetulnya menjadi sangat penting kita bersama-sama. Sebab Tuhan menginginkan kita untuk mempraktekkan kasih. Bahkan menurut saya bukan cuma praktek kasih. Tapi kita harus menjadi orang yang bisa diteladani untuk melakukan kasih itu kepada siapapun. Saya percaya dengan demikian kita akan mengambil bagian bagaimana kita menjadi teladan dalam melakukan tindakan kasih. Tentu ini bukan hanya bagian-bagian yang kita hanya percakapkan lewat firman Tuhan atau juga lewat khotbah saudara, tapi harusnya ini harus dilakukan di dalam seluruh kehidupan kita untuk bisa diteladani oleh banyak orang. Sedikit informasi bagi kita bersama-sama tentang mengasihi saudara sekalian. Level mengasihi itu ada dalam 3 komponen. Level yang pertama disebut dengan level duniawi. Biasanya orang seperti ini saudara sekalian membalas kebaikan dengan kejahatan. Merancang hal-hal yang jahat bagi manusia. Maka mereka itu cenderung saudara sekalian hanya memikirkan hal-hal yang duniawi. Setingkat saudara sekalian naik dari level itu disebut dengan level manusiawi. Maka biasanya di sini orang saudara sekalian berbuat baik dikala manusia yang lain baik kepadanya.
Maka prinsip saudara sekalian, kalau kamu buat yang baik kepada saya juga akan buat baik kepada kamu. Kalau kamu buat baik kepada saya saya juga membuat baik kepada kamu. Demikian selanjutnya. Jadi levelnya manusiawi saudara sekalian. Tapi takut saudara sekalian, harusnya jemaat-jemaat Tuhan saudara sekalian, level kita adalah level yang ilahi. Apa itu level yang ilahi saudara sekalian? Level ilahi itu adalah kita harus memiliki kasih agape. Kasih itu adalah kasih level yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dan saudara melakukannya meskipun kita dibenci oleh orang, meskipun kita saudara dikucilkan oleh orang, kita tetap mengasihi mereka. Saya berdoa jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, semua saudara-saudara sekalian mampu melakukan level yang ketiga ini. Dengan catatan itu, barulah kita nanti akan bisa untuk saudara sekalian melakukan tindakan teladan kasih bagi orang lain. Tentu saudara sekalian, kalau kita bicara tentang lebih lanjut mengasihi, maka mestinya ini harus mulai kita renungkan bersama-sama. Biasanya ada banyak orang saudara sekalian mengasihi itu mewujudkannya dengan berbagai cara. Minimal misalkan yang pertama dengan nasihat. Memberi nasihat, memberi petunjuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga saudara sekalian, mereka memberi yang namanya tips-tips tertentu. Jadi mereka memberi tindakan kasih saudara sekalian hanya dengan omongan. Tapi yang kedua bisa saudara dengan pertolongan. Makanya ada banyak orang saudara sekalian yang kemudian rela membantu orang lain. Ya, mungkin saudara sekalian seperti sekarang di masa COVID-19 ini, orang saudara sekalian rela untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Setingkat di atas itu biasanya saudara sekalian orang rela untuk berkorban. Jadi orang berkorban. Maka saya berkata saudara sekalian, ini adalah tingkatan-tingkatan. Ya, pada banyak kasus saudara sekalian memang juga ada banyak saudara sekalian mereka yang melakukan apa? Pembelaan bagi sesama. Jadi orang yang mengasihi saudara sekalian itu, apalagi menjadi teladan dalam kasih, itu bisa melakukan ini saudara sekalian. Saya berharap saudara pun bisa mengerjakannya itu. Tapi tahukah saudara sekalian, dalam level yang lebih tinggi, Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang luar biasa. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 28 berkata apa? Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Itu bukan hanya sekedar saudara sekalian teladan kasih bagi orang yang berbuat baik kepada dia. Enggak, tapi itu justru sudah pada level tinggi. Sekalipun orang itu benci kepada dia, sekalipun orang itu mengutuki dia, tapi saudara sekalian, tetap dia berdoa memberkati orang yang melakukan tersebut, saudara. Harusnya di sini kita perlu belajar, saudara sekalian, bagaimana kita menjadi teladan kasih bagi orang lain. Menurut saya ini yang utama. Makanya saudara sekalian, kita perlu menjadi alat berkat bagi banyak orang. Memberkati orang saudara sekalian harusnya itu tercermin dari kehidupan kita bersama-sama. Jangan sebaliknya, malah mengutuki orang saudara sekalian. Sama seperti Yesus saudara sekalian. Yesus itu saudara dalam banyak kehidupannya luar biasa. Dia selalu saudara sekalian melakukan yang terbaik dan dia menjadi teladan kasih. Salah satu contoh kalau kita lihat saudara sekalian dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34, firman Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saudara bisa bayangkan ayat ini? Bapak Ibu bisa bayangkan ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Berarti dalam konteks ini Yesus sendiri saudara sekalian menjadikan dirinya teladan. Sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia dihujat, dia diperlakukan tidak adil, tapi dia tetap menjadi teladan kasih bagi mereka dengan kalimat sederhana, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saya berharap saudara sekalian, harusnya inilah yang membuat kita untuk terus melakukan yang terbaik di depan Tuhan. Maka ini mendorong kita. Dalam Alkitab saudara sekalian, beberapa contoh yang bisa kita pelajari, orang yang bisa mengasihi saudara sekalian ataupun menjadi teladan kasih. Menurut saya saudara sekalian, salah satu contohnya adalah Daud. Daud, Bapak Ibu, kalau kita coba belajar tentang relasinya dengan Saul, maka dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 4 sampai 6,
Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu ia memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Sudah lihat? Ini Daud sudah sekalian luar biasa. Sementara dia sudah sekalian dibenci oleh Saul, tetapi dia sudah sekalian menjadi teladan kasih dengan mengasihi Saul yang justru membenci dia. Saya berdoa hari ini semua kita bersama-sama saudara sekalian memiliki sebuah konsep yang benar. Kalau kita ingin menjadi teladan kasih saudara-saudara sekalian, harusnya kita belajar bagaimana menghidupi kasih dalam diri kita dan itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Menarik itu disimak saudara sekalian, harusnya kalau mau dilihat saudara-saudara secara manusiawi, Daud bisa saja membalaskan apa yang diperbuat oleh Saul. Daud bisa saja melakukan saudara sekalian pembalasan terhadap tindakan-tindakan daripada Saul. Tapi yang luar biasa, dia tidak lakukan itu. Karena dia mau menjadikan dirinya saudara sekalian teladan kasih. Dalam pasal 26 ayat 8 dikatakan, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Ayat 9 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lihat. Ada kesempatan berbuat, membalas apa yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Tapi karena dia memiliki kasih, karena dia memiliki kehidupan teladan kasih, justru dia menolak dulu itu. Meskipun Abisai berkata, oh ini adalah waktu yang tepat, ini adalah kesempatan emas, balaskan semua perbuatannya yang telah dilakukan kepada tuanku Daud. Tapi Daud berkata, jangan musnahkan dia. Siapakah yang bisa menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan dan bebas dari hukuman? Saudara, kalau kita bisa melihat hal ini, maka menurut saya hal yang sangat prinsip dan luar biasa adalah harusnya kita bisa tahu bahwa orang yang mampu menjadi teladan kasih saudara sekalian, mereka menunjukkannya pada segala situasi. Saya mendorong jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, saudara tidak hanya menjadi teladan kasih, hanya ketika keadaan baik, ketika keadaan diberkati saudara sekalian, tetapi harusnya dalam segala keadaan, saudara harus mulai melakukannya dengan sangat baik. Jadi kapanpun, dimanapun saudara sekalian, kita harus belajar seperti Daud. Melakukan tindakan kasih, menjadikan dirinya teladan kasih. Memang saudara sekalian, ada beberapa pertimbangan. Di lain hal saudara sekalian, pertimbangan daripada Daud. Salah satunya adalah Saul itu adalah seorang raja dan pemimpin. Tidak mungkin saudara sekalian Daud melakukan sesuatu yang saudara sekalian mencelakakan raja pemimpin. Termasuk juga Saul hamba Tuhan yang diurapi, justru diurapi. Tapi jangan lupa saudara sekalian, secara hubungan manusiawi, saudara, Saul saudara sekalian itu mertua Daud. Gimana kira-kira seorang menantu berbuat hal yang tidak baik kepada sang mertua saudara? Tidak mungkin. Maka Daud sudah berpikir 1000 kali saudara sekalian untuk melakukan itu. Tetapi yang luar biasa saudara sekalian, Daud itu adalah memahami dirinya, dia adalah seorang murid yang dididik oleh Saul di istana. Maka tidak mungkin saudara sekalian melakukan segala sesuatu yang mencelakakan Raja Saul. Saudara tahu, dengan pertimbangan-pertimbangan ini, maka inilah yang kemudian menjadikan Daud teladan kasih bagi banyak orang. Sama seperti Daud, sama seperti Tuhan Yesus, saudara sekalian. Harusnya kita belajar bagaimana menjadikan diri kita teladan dalam kasih. Teladan dalam kasih yang sempurna ataupun kasih yang sejati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadi teladan dalam kasih bagi banyak orang?
saya menjelaskan 3 prinsip sederhana yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah milikilah pengampunan. Milikilah pengampunan. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Poin pertama, saudara sekalian, kalau saudara mau dan saya, saudara sekalian, mengalami yang namanya hidup teladan dalam kasih, saudara sekalian, miliki pengampunan. Miliki pengampunan. Alkitab berkata, saudara sekalian, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Memang pengampunan itu sudah sekalian menjadi ciri daripada orang yang memiliki kasih. Orang yang bisa mengampuni saudara sekalian, apalagi bisa saudara sekalian memberikan itu kepada semua orang, maka saya pastikan saudara sekalian orang itu bisa menjadi teladan kasih. Bapak Ibu, sebagai informasi yang mendalam dari kata ampunilah, istilah yang dipakai adalah apemi. Apemi itu diterjemahkan ampunilah atau berilah pengampunan. Kalimat ini saudara sekalian menjelaskan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh subjek si pemberi pengampunan kepada objek yang diampuni. Kalau dalam kasus saudara sekalian, ayat yang baru kita baca tadi, Yesus sebagai subjek saudara sekalian memberi pengampunan kepada siapa? Para prajurit-prajurit yang melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Artinya apa? Ini saudara sekalian, kata ampunilah itu berarti apa? Tindakan yang saudara sekalian dilakukan secara sengaja, saudara sekalian, ataupun tindakan dilakukan secara benar, saudara. Maka pengampunan dalam konteks ini, saudara sekalian, maka harusnya kita belajar memberi pengampunan yang luar biasa. Apalagi kalau pengampunan kepada orang-orang yang mungkin di sekeliling kita, mungkin yang membenci kita, atau mereka-mereka yang tidak baik kepada kita, bahkan juga mungkin mereka sudah yang cenderung, saudara sekalian, berdoa dan berharap supaya kita mengalami kegagalan, kecelakaan, ataupun yang lain-lain, saudara. Saya berdoa pada konteks yang seperti inilah sebetulnya kita bisa menjadi teladan kasih. Karena kita, saudara sekalian, bisa mengampuni mereka. Orang yang bisa menjadi teladan kasih bagi banyak orang, poin pertama adalah mereka menghidupi pengampunan. Memberikan pengampunan kepada siapapun. Bapak Ibu, banyak orang hari ini tidak mampu mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Apalagi saudara sekalian, mereka berpikir, ya saya bisa memaafkan dia sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau sudah 4 kali, sudah 5 kali, 6 kali, rasanya susah dan berat. Tapi saya berdoa, saudara dan saya meminta kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya. Dalam doa Bapa kami saudara sekalian, Injil Matius pasal 6 ayat 12 firman Tuhan berkata bahwa kita harus memberi pengampunan. Alkitab katakan apa? Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kita harus memberi pengampunan. Itu artinya apa? Tindakan aktif. Tidak pasif saudara sekalian. Nah, orang yang bisa menjadi teladan kasih, menurut saya ini akan menjadi sangat penting. Sebab ini akan menopang kita, menolong kita bisa menghidupinya. Kalau saudara baca Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang seterusnya saudara sekalian, maka saudara akan melihat di sana, menarik untuk disimak bahwa ternyata frekuensi untuk saudara sekalian melakukan tindakan kasih itu, pengampunan, itu bukan cuman sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, tapi justru 70 kali 7 kali. Artinya apa? Ini adalah unlimited. Pengampunan yang kita berikan saudara sekalian secara tak terbatas. Kita dibenci, kita dicaci, kita dijahatin orang, tetap harus mengampuni. Makanya saudara sekalian kita harus belajar seperti lagu kita yang berkata, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saudara, saya mendorong kita bersama-sama untuk melakukan itu dengan baik. Dan kita belajar bagaimana kita menjadi teladan kasih. Kalau yang pertama, saudara sekalian, kita mampu mengampuni orang lain. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, maka kita pun
harus mengampuni orang lain. Tuhan sudah lebih luas dengan untuk mengampuni kita, maka kita pun harus rela membuka diri untuk mengampuni siapa saja di sekeliling kita. Saya berdoa, Roh Kudus mendorong saudara, memberi kekuatan kepada saudara untuk melakukan tersebut. Dan itu akan menjadikan kita bersama-sama menjadi orang-orang yang bisa teladan kasih, teladan kasih, teladan kasih yang luar biasa. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana supaya kita dapat menjadi teladan kasih bagi orang lain, saudara sekalian? Miliki kesabaran. Miliki kesabaran. Dalam Alkitab, saudara sekalian, Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang karena yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Ada kaitan dengan poin yang pertama, saudara sekalian. Tetapi poin ini, saudara sekalian, secara lebih jelas ingin saya jelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang bisa menjadi teladan kasih, saudara-saudara sekalian, menjadi teladan kasih bagi banyak orang, itu poin ini penting. Kita harus memiliki kesabaran. Kita harus memiliki kesabaran. Kata kesabaran, saudara sekalian, menjadi sangat penting karena ini perlu mendarah daging dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab, saudara sekalian, terjemahan asli anekomai, saudara, itu dijelaskan sabar atau menerima dengan rela. Berarti, saudara sekalian, seseorang bertindak dan rela memberi, saudara sekalian, pengampunan ataupun maaf kepada yang lain, dan dengan kesabaran. Luar biasa. Artinya, saudara sekalian, jelas. Ya, kesabaran dan kata mengampuni memang itu dua hal yang kemudian, saudara sekalian, bertalian. Maka dengan sangat prinsip, saudara sekalian, kita bersama-sama memahami bahwa kalau orang yang bisa sabar, pasti juga bisa mengampuni. Ya kan? Dan ini luar biasa. Makanya, saudara sekalian, kata mengampuni diartikan, saudara sekalian, memperlakukan orang lain dengan murah hati. Karena dia sabar, maka saudara sekalian melepaskan orang dari apa yang menjadi, saudara sekalian, tanggungannya. Misalnya kalau itu adalah berupa utang, saudara sekalian, maka dia dihapuskan utangnya. Itu namanya kata mengampuni. Jadi, orang yang sabar memiliki potensi yang besar, saudara sekalian, mengasihi orang lain. Kenapa, saudara sekalian? Karena orang yang sabar, saudara sekalian, dia mampu memberikan kasih kepada orang lain. Bukankah ini yang dilakukan oleh Daud, saudara sekalian, kepada Saul? Kesabaran Daud luar biasa. Berapa lama, saudara sekalian, Daud dikejar-kejar oleh Saul? Cukup lama, saudara. Dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke kota lain. Makanya, saudara, dikejar, dan dikejar. Yang luar biasa, saudara sekalian, Daud tetap pada prinsip mengasihi. Daud tetap pada prinsip, saudara sekalian, sabar. Saya kira, saudara sekalian, tidak banyak orang yang bisa memiliki gaya hidup seperti ini, saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap semua kita memiliki kesabaran. Mungkin hari ini kesabaran kita terbatas, saudara sekalian, tapi saya berdoa Roh Kudus memberikan kepada saudara sekalian kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan kesabaran, saudara sekalian, kita bisa memperlakukan orang dengan baik. Kesalahan mereka bisa kita ampuni, kesalahan mereka bisa kita tutupi, kesalahan mereka, saudara sekalian, bisa kita abaikan. Makanya orang sabar, saudara sekalian, itu adalah orang yang bisa menjadi teladan dalam kasih. Ya, sama seperti apa yang kita lihat, saudara sekalian, pada sekarang-sekarang ini. Saudara juga harus sabar melihat pemerintah yang kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk penanganan COVID-19. Ada banyak orang yang tidak sabar, saudara sekalian, lalu mereka berkata, berapa lama lagi kami harus di rumah? Berapa lama lagi kami harus berdiam di rumah? Ya, saya juga mungkin berkata kepada kita, saudara sekalian, memang kita sudah mulai bosan. Ya kan? Kita biasa, saudara sekalian, kerja, kita biasa keluar rumah, kita biasa ada di kantor, bahkan kita biasa melakukan banyak hal, saudara. Tapi saya ingin berkata kepada kita, nah ini harus menjadi sebuah refleksi diri kita. Dalam konteks yang seperti inilah, kita perlu belajar. Kita perlu belajar
untuk apa? Sabar, sabar, dan sabar, dan sabar. Dan orang yang menjadikan dirinya sabar, saudara sekalian, menurut saya ini yang perlu kita perbuat. Kita terus memberikan kepada orang lain. Karena dengan berbuat kesabaran, saudara sekalian, saudara telah menjadi teladan kasih bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara sekalian, tentu ini menjadi sangat penting kita sama. Bagaimana kita menjadi teladan kasih bagi banyak orang, saudara sekalian? Kita harus berkorban tanpa pamrih. Berkorban tanpa pamrih. Lihat Injil Lukas pasal 6 ayat 35 berkata apa? Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Alkitab katakan dengan kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Luar biasa. Poin yang ketiga, bagaimana caranya kita menjadi orang yang teladan dalam kasih, saudara sekalian? Harusnya kita belajar berkorban tanpa pamrih. Saya mendorong saudara sekalian merenungkan kalimat ini. Berkorban tanpa pamrih. Orang berkorban tanpa pamrih, saudara sekalian, itulah orang-orang yang kemudian belajar untuk mengorbankan apa saja. Seperti sekarang ini, saudara sekalian, dalam masa pandemi corona ini, banyak orang, saudara sekalian, berlomba-lomba untuk berkorban. Iya kan? Coba lihat gereja-gereja sekarang, saudara sekalian, hari ini berlomba-lomba untuk terus berkorban, saudara sekalian. Mengadakan berbagai macam aksi sosial. Mulai dari pembagian makan gratis, pembagian masker gratis, saudara sekalian. Ada juga pembagian hand sanitizer yang gratis, saudara sekalian. Ada juga yang membagikan segala sesuatu. Dan terus, maka mereka sekalian berkorban dan berkorban dan berkorban. Itu artinya apa? Mereka berbuat sesuatu yang luar biasa. Dan itu harus dilakukan tanpa pamrih. Dilakukan dengan sukacita. Berkorban tanpa pamrih adalah wujudnya adalah kita melakukan satu tindakan pada orang lain dengan cara yang sangat tulus dan murah hati, saudara sekalian, sehingga apa yang kita berbuat, saudara sekalian, tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu, saudara sekalian, dipublikasi kemana-mana. Kalau engkau berkorban, lakukanlah dengan baik. Kalau engkau berkorban, lakukanlah dengan sepenuh hati. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada semua orang. Sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula kepada jemaat yang lain. Mereka berkorban, menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang. Itu menarik untuk disimak, saudara sekalian. Bukankah harusnya value ini ada dalam diri kita sebagai orang-orang percaya? Sebagai jemaat-jemaat Tuhan, saya ingin menghimbau kita, mari berkorban, saudara sekalian, tanpa pamrih. Kalau poin ini kita sudah lakukan, maka inilah yang membawa kita teladan dalam kasih. Sama seperti orang Samaria yang murah hati. Dalam Injil Lukas pasal 10, ayat 25-37. Dia berkorban. Siapa yang melihat orang yang di sarang penyamun, saudara sekalian? Imam. Dia lewat saja. Siapa lagi yang melihat, saudara sekalian? Lewi. Dia lewat saja. Siapa yang lewat kemudian? Samaria. Siapa orang Samaria murah hati, saudara sekalian? Samaria itu orang awam. Belum kenal Tuhan. Tapi justru dia berkorban tanpa pamrih. Adakah dia sudah meminjamkan dengan kemudian berkata, nanti kamu harus balas? Tidak. Yang dia lakukan adalah, dia mendekati orang itu, kemudian mengangkatnya, kemudian menyiraminya dengan minyak, bahkan juga sudah membawanya ke tempat penginapan. Di tempat penginapan masih dititipkan sekian duit, saudara sekalian, untuk menolong dia. Dan dia berjanji, kalau kurang, nanti kalau dia kembali, akan dia bayarkan. Bukankah ini berkorban tanpa pamrih, saudara sekalian? Samaria yang murah hati itu adalah menjadi tipe yang perlu kita teladani. Karena dia telah menjadi teladan kasih kepada banyak orang. Jemaat Tuhan sekalian, saya ingin mendorong kita bersama-sama supaya kita hari ini teladan kasih bagi banyak orang. Maka saya mendorong semua kita yang ada di tempat ini, kita belajar menjadikan diri kita teladan kasih bagi semua orang. Maka Allah Bapa di sorga, dia akan melihat perbuatan kita, membalaskan kepada kita.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk apa yang telah Tuhan buat. Kami berdoa, biar kiranya firman yang kami dengar, memberkati kami, dan membawa kami menjadi teladan kasih bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Di akhir ibadah ini sekali lagi kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan. Dan juga kita mau terima berkat dari Tuhan. Sebelum itu kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih padamu Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan saat ini Tuhan, Bapa percaya Engkau sudah melawat setiap anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada. Engkau, oh Tuhan Yesus, lawat mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan berikan, oh Tuhan, kemenangan. Singkirkan semua ketakutan Tuhan, kebimbangan, kekhawatiran, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberi motivasi kepada setiap kami untuk tetap berdiri tegak di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang lebih besar daripada apapun Tuhan Yesus, haleluya, yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum, oh Tuhan Yesus, kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, dimanapun kami berada, oh Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba bawa setiap anak-anak-Mu Tuhan, haleluya, pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, dalam kekuatan-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak itu saat ini Tuhan, haleluya, kami percaya kami akan jalani hari ini Tuhan, dan seterusnya bersama dengan Engkau. Bapak itu turunkan tangan-Mu Tuhan, memberkati setiap kami. Bapak itu saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Mari kita terima berkat daripada Dia yang adalah sumber berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan menjaga engkau Tuhan. Haleluya, di dalam setiap langkahmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati
pengiringan-Mu kepada Tuhan. Hingga Engkau tidak pernah Tuhan takut, tetapi Engkau selalu mendapatkan kekuatan. Sebab itu terimalah kasih sayang daripada Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pertolongan Allah Roh Kudus yang akan melengkapi hidup kita sekarang ini, memberikan kekuatan dan kemenangan dapat berjalan dari sekarang bersama dengan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sama suruh berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah telah selesai. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.